Kerugian perekonomian negara dan luar negara berdasarkan hasil penghitungan itu totalnya 285 triliun. Reza Khalid ini kasir penguasa. Dia teman baiknya Jokowi. Reza Khalid ini tamu VVIP, memegang rahasia para penguasa. Ini bukan korupsi Pertamina, tapi ini adalah korupsi penguasa lewat pengadaan BBM yang merampok uang rakyat. Reza Khalid ini udah lama di Tengarai atau bahkan diyakini mafia minyak. Coba kalian bayangin deh, Indonesia itu kaya akan minyak, gas, sama sumber daya alam yang luar biasa melimpah kan? Harusnya rakyatnya hidup enak dong, tapi kenyataannya beli BBM aja masih mahal. Kalian tahu gak sih kalau ada satu nama yang sering banget muncul di balik semua drama migas Indonesia, sampai-sampai orang ini dijuluki The Gasoline Godfather. Siapa lagi kalau bukan Reza Khalid? Reza Khalid ini bukan orang sembarangan, udah eksis sejak era Soeharto. Terus dia juga terseret dalam kasus heboh kalau kalian ingat, Papa minta saham. Dan sekarang dia jadi buronan internasional. Kerugian negara yang gak usah ditanya deh, katanya sih bisa tembus ratusan triliun rupiah. Gokil banget kan? Jadi sebenarnya siapa sih Reza Khalid ini? Gimana dia bisa jadi legenda di balik layar migas Indonesia? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nama Reza Khalid mulai nongol sejak era Orde Baru. Dia lahir pada tahun 1960 dari pasangan Khalid bin Abdad dan Siti Hindun binti Ali Al-Qatiri yang merupakan keturunan Arab Indonesia. Reza Khalid menikah dengan Rostriana Adrianti yang kerap disapa dengan Uncu Riza pada tahun 1985 dan bercerai pada tahun 2012. Mereka juga memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Keri Adrianto yang lahir pada tahun 1985 dan Kene Sailonarina yang lahir pada tahun 1989. Nama Reza Khalid mungkin tidak setenar para politisi atau artis di layar kaca, tapi di balik panggung dia dikenal sebagai sosok yang berpengaruh, bahkan dijuluki sebagai saudagar minyak atau gasoline godfather di Indonesia karena bisnisnya yang mendominasi dalam perdagangan minyak dan impor BBM. Karena kepiawaian dalam membangun jaringan bisnis migas lewat jalur politik, hal ini membuka jalannya untuk menjalin kedekatan bersama keluarga cendana. Nah, nggak berhenti sampai di Riza makin kuat lewat Petral alias Pertamina Energy Trading Limited. Buat yang belum tahu apa itu Petral, Petral merupakan perusahaan Pertamina yang basisnya ada di Singapura. Masalahnya, Petral terkenal banget sama sarangnya mafia minyak. Disinilah semua permainan dimulai, mulai dari ngatur harga, tender minyak impor, sampai bagi komisi gede-gedean. Sejak era itu, nama Reza Khalid udah naik kelas jadi pemain utama di balik skema impor Indonesia. Bahkan setelah Petral dibubarin pada tahun 2015, bayangan-bayangan Reza masih aja kerasa di bisnis migas nasional. Singkatnya, kalau ngomongin minyak di Indonesia, nama Reza Khalid hampir nggak pernah bisa dipisahin deh. Akhirnya, publik benar-benar mengenal Reza Khalid pada tahun 2015 setelah mencuatnya skandal besar yang bikin heboh satu Indonesia pada saat itu. Kalau kalian ingat, nama kasusnya Papa minta saham. Kasus ini meledak banget pada tahun 2015 dan seakan-akan jadi meme nasional. Jadi ceritanya gini. Waktu itu lagi panas-panasnya pembahasan perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Pada tanggal 8 Juni 2015 beredar rekaman pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto pada saat itu dengan Presiden Direktur Freeport Ma'ruf Samsudin bersama seorang pengusaha. Ya siapa lagi kalau bukan Reza Khalid. Reza Khalid bertindak sebagai power broker. Dia disebut sebagai pihak yang bisa melobi, menghubungkan, bahkan menjadi perantara antara politikus dan korporasi raksasa. Pertemuan itu terjadi di sebuah hotel di Jakarta. Inti pertemuannya adalah permintaan saham Freeport yang disinyalir dikaitkan dengan perpanjangan kontrak yang mengaitkan nama Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala pada saat itu. Isi rekamannya gokil banget.
Di situ kedengaran obrolan soal permintaan saham Freeport yang katanya mau dibagi-bagi buat kepentingan politik. Ya istilahnya papa minta saham. Dan papa di sini jelas banget merujuk kepada Setia Novanto. Kasus ini sempat heboh di Mahkamah Kehormatan Dewan bahkan sampai Kejaksaan Agung. Rekaman pertemuan itu dilaporkan oleh Sudirman Said yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri SDM. Rekaman tersebut diputar langsung di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dan bikin Setia Novanto langsung mundur dari kursi Ketua DPR per 16 Desember 2015. Namun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rekaman tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Terus gimana nasib Riza Khalid? Ya pada saat kasus ini mencuat, dia justru lenyap di telan bumi. Riza Khalid lolos, tapi berdasarkan kabar yang beredar, dia menghilang ke Singapura, tempat ia kerap disebut bermukim. Dan dari sinilah image Riza sebagai mafia migas kakap makin kuat. Skandal Riza Khalid ternyata nggak berhenti di kasus papa minta saham. Beberapa tahun setelahnya terbongkar lagi kasus yang jauh lebih besar. Sejak 2018 hingga 2025, Indonesia kembali diguncang skandal besar di tubuh Pertamina. Semua berawal dari bisnis impor minyak dan produk kilang Pertamina. Sejak lama, sektor ini dikenal sebagai ladang basah tempat mafia bermain. Harga bisa dimanipulasi, tender bisa diatur, dan keuntungan miliaran dolar bisa masuk ke kantong pribadi. Dan siapa yang disebut-sebut ada di balik semua ini? Ya, nama Riza Khalid lagi yang mencuat. Kejaksaan Agung mengungkap adanya penyimpangan dalam impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina beserta subholdingnya. Modusnya ya manipulasi kontrak, markup harga, hingga pembelian vendor yang terafiliasi dengan kelompok tertentu. Kerugian negara awalnya diperkirakan 193,7 triliun, namun seiring penyidikan berjalan angka itu membengkak hingga 285 triliun yang menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada Februari 2015, 7 eksekutif Pertamina ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa di antaranya berasal dari anak usaha Pertamina seperti Patra Niaga, Pertamina Shipping, dan Pertamina Kilang Internasional. Tak lama berselang, nama yang lebih mengejutkan itu muncul, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau putranya Riza Khalid. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi broker minyak melalui perusahaannya yaitu PT Navigator Katulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak. Diduga perusahaan ini hanyalah kedok untuk menguruk keuntungan melalui kontrak fiktif dan harga yang digelembungkan. Di balik anaknya, publik menduga adanya figur besar yang mengendalikan yaitu Riza Khalid sendiri. Sebab alur bisnis dan jaringan perusahaan itu tidak mungkin berjalan tanpa pengaruh sang ayah. Kejagung kemudian menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dolar hingga aset mewah dari kediaman Riza. Pada 10 Juli 2025, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka resmi dalam kasus korupsi migas Pertamina. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Total tersangka saat itu bertambah menjadi 18 orang. Riza tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. 3 kali dipanggil penyidik, dia selalu mangkir. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2025, ia masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Bukan cuma itu, Indonesia juga mengajukan red notice ke Interpol biar Riza bisa diburu lintas negara. Artinya kalau ketahuan ada di luar negeri, dia bisa langsung ditangkap dan ekstradisi pulang ke tanah air. Lalu, kemana perginya Riza? Awalnya, banyak yang yakin dia ada di Singapura, tapi otoritas di sana bilang nggak ada catatan terbaru soal kedatangannya. Tak lama kemudian, muncul informasi lain, Riza diduga berada di Malaysia. Bahkan ada yang mengklaim ia terlihat santai nongkrong di hotel mewah Kuala Lumpur. Bayangin deh, di satu sisi, rakyat terus nunggu keadilannya, sementara di sisi lain, sang buronan kelas kakap ini masih bisa hidup nyaman di luar negeri. Pemerintah sudah bertindak,
paspor Riza juga dicabut. Koordinasi internasional terus dijalankan dan kini publik tinggal nanti. Apakah akhirnya Gesaling Godfather bisa ditangkap atau justru selamanya jadi bayangan gelap yang menghantui sejarah migas Indonesia? Kasus ini bukan hanya soal individu. 285 triliun adalah angka yang bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, hingga subsidi BBM untuk rakyat. Tapi sebaliknya, uang itu justru mengalir ke kantong-kantong gelap mafia migas. Kasus Riza Khalid menunjukkan betapa sektor strategis Indonesia masih rentan terhadap permainan oligarki. Dari era Soeharto, skandal Freeport, hingga Pertamina, pola yang sama terus berulang. Bisnis migas dijadikan mesin rente oleh segelintir orang dengan koneksi politik. Riza Khalid adalah simbol dari panjangnya bayang-bayang mafia migas di Indonesia. Dari Orde Baru hingga kini, jejaknya menegaskan satu hal. Tanpa transparansi dan penegakan hukum yang tegas, kekayaan alam negeri ini hanya akan terus menjadi ladang korupsi. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar berani menangkap Gesaling Godfather ini? Atau kisah ini hanya akan menjadi bab baru dari sejarah panjang imputasi koruptor di Indonesia? Jika kamu ingin terus mengikuti investigasi skandal besar negeri ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, karena kami akan terus mengungkapkan kisah-kisah di balik layar kekuasaan. See you!